Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Tidak ada yang mengantuk. Masih pagi-pagi ya. Oke. Kita sudah di blok respirasi. Sebelumnya kan blok kardiologi ya. Jadi pada blok respirasi ini kita fokus ke mikroorganisme penyebab utama infeksi pernapasan di Indonesia. Apa itu? Yaitu Mycobacterium TB, tuberkulosis ya. Jadi lebih dari 1 juta orang setiap tahun di Indonesia ini terkena TB ini. Jadi apakah ada di sini yang kena TB? Tidak. Yakin? Yakin tidak? Kamu? Tidak tahu dok kalau. Faktanya 90% populasi ada TB dalam tubuh kita. 90%. Ya, jadi hanya 5% orang yang muncul gejalanya. Jadi kemungkinan kita semua ini ada Mycobacterium TB dalam paru-paru kita, tapi karena kita kuat, imun kita bagus, jadi dia tidak berkembang. Nanti kalau kalian imunnya menurun, misalnya tiba-tiba kena HIV itu kan imunnya menurun. Di situ TB-nya akan beraktif, ya, seperti itu. Jadi jangan disepelekan ini. Jadi bisa saja sebenarnya kita di dalam tubuh kita ada TB, tapi tidak aktif, ya, seperti itu. Oke? Jadi kita akan bahas fokus ke Mycobacterium TB. Di sini kita fokus ke labnya saja, karena ini adalah praktikum. Jadi saya akan bahas secara mendasar bagaimana karakter TB, terus pembuatan preparat, algoritma TB yang biasanya dengan cara mendeteksinya ya. Silakan next. Ini adalah gambaran paru-paru. Sebelah kiri, yang sebelah kanan ini normal ya. Jadi dia tidak punya nodul-nodul ya. Dan di sebelah kiri ini TB. Jadi yang putih-putih ini adalah paru-paru yang mengalami kerusakan ya. Jadi bakteri ini bisa merusak paru-paru ya. Jadi kalau sedikit tidak masalah ya, tapi dia akan berkembang kalau tidak diobati, dia akan berkembang seperti ini. Jadi akhirnya lama-lama rusak. Tahu nggak? Ada yang tahu Panglima Sudirman, pahlawan nasional, kan? Dia mati gara-gara TB, meninggal, ya, meninggal gara-gara TB.
Jadi ini tidak bisa disepelekan ya. Jadi jutaan orang meninggal gara-gara TB ya. Next. Kalau misalnya ini bakteri di sini diperiksa di bawah mikroskop akan kelihatan seperti ini. Jadi ini setelah mengalami pewarnaan ya, mengalami pewarnaan, dia gambarnya merah-merah seperti ini ya. Next. Diperbesar lagi secara mikroskop elektron, dia akan bentuknya seperti ini ya. Oke, next. Ini adalah deskripsi strukturnya. Jadi bakteri TB itu, mikrobakterium itu banyak ya. Ada beberapa. Tapi yang menjadi penyebab penyakit paru-paru paling banyak itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi ada juga Mycobacterium bovis, ada juga Mycobacterium lepra. Tapi lepra kan terkenanya di kulit, bukan di paru-paru ya. Bentuknya itu batang, kemudian kayak tadi ramping. Kalau dia kena asam, alkali atau dehidrasi, dia tidak akan mati. Kalau bakteri lain akan mati kalau kena asam ya, alkali. Jadi dia tidak akan mati. Makanya pengobatannya sangat sulit dibanding bakteri biasa ya. Dia aerobik. Dia hanya bisa hidup kalau ada udara. Kalau tidak ada udara dia tidak bisa hidup ya. Makanya dia tinggal di paru-paru yang di situ sirkulasi udara paling utama ya. Jadi makanya dia hidup di paru-paru. Dia menularnya lewat udara. Kemudian ini TB ini doubling time-nya sangat lama. Jadi 18 sampai 24 jam. Maksudnya dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4 itu dia butuh 18 sampai 24 jam. Kalau bakteri biasa tiap 15 menit dia akan berkembang menjadi 2. Bayangkan. Jadi bakteri biasa dalam 24 jam mungkin sudah dari 1 menjadi 1000. Tapi kalau TB hanya dari 1 menjadi 2. Jadi sangat lama. Dia butuh 4 sampai 6 minggu untuk tumbuh di dalam agar biakan ya. Jadi sangat susah untuk mengembangbiakan. Kalau kayak Staphylococcus kita kembangkan, kita tanam hari ini, besok sudah tumbuh. Tapi ini kita tanam, tunggu 4 sampai 6 minggu baru tumbuh ya. Ukurannya yang tadi itu sekitar panjangnya itu 2,71 mikrometer. Kemudian lebarnya 0,345. Terus ini dindingnya tebal. Ini yang sangat penting yang mempengaruhi sifat dari bakteri ini karena dindingnya tebal jadi dia susah dibunuh. Dengan antibiotik biasa dia susah dibunuh karena dindingnya sangat tebal ya. Next. Ini bentuk dindingnya. Jadi anggaplah ini dia punya ini permukaan dari bakteri itu toh, permukaannya. Dia dilapisi oleh lebih dari 3 lapis. Makanya sangat susah dibunuh karena ini proteksinya ini sangat kuat ya. Dia tidak bisa mati. Jadi dia perlu penanganan khusus. Ini saya bicara pembuatan preparat. Jadi kalau orang punya pasien
mau diperiksa kita harus buatkan preparat ya. Jadi preparatnya itu ya objek gelas ya, seperti itu. Jadi kalau kita ambil langsung dari pasiennya, misalnya kita ambil sputumnya, baru kita langsung buatkan preparat, itu artinya dia sudah tercampur dengan berbagai macam zat, jadi tidak terkonsentrasi. Jadi ada darah di situ, ada sel-sel, ada bakteri lain, ada bakteri TB juga yang kita mau cari kan. Jadi dia tercampur. Jadi anggaplah dalam satu tempat itu dia cuma 10% kandungan TB-nya. Yang lain itu sel-sel dan segala macam ya. Kalau kita memakai sampel tersebut, maka agak susah untuk mendapatkan kuman TB-nya karena sedikit sekali kan. Makanya perlu diolah supaya kita buang-buang sisa-sisa 90%-nya itu supaya dia gampang dilihat ya. Jadi kita buang sel-selnya, kita buang apanya supaya gampang dilihat, makanya disebut sputum terkonsentrasi. Jadi ada prosesnya. Kalian bisa baca ada caranya ya. Nah itu. Next. Sebelum kita masuk ke bagian labnya, ini ada satu poin yang penting untuk tahu algoritmanya dulu ya, karena ini adalah dasarnya. Agak susah ya, lihat. Jadi sekarang itu diagnosa TB kita tidak melihat secara satu sudut pandang ya, karena TB banyak yang resisten terhadap obat. Jadi digabung itu view dari persepsi diagnosisnya dan TB resistensi obatnya digabung, karena itu adalah satu paket masalah. Bukan cuma kita mendiagnosis TB-nya saja, kita harus mendiagnosis apakah TB-nya itu resistensi obat atau tidak. Itu sudah digabung satu paket dalam program pemerintah ya. Jadi ketika ada orang batuk-batuk lama, kemudian berat badannya menurun, gejala-gejala TB secara klinis ya, maka ya ini algoritmanya, terduga TB, kemudian terbagi. Apakah pasien ini ada riwayat pengobatan TB, tidak ada riwayat kontak erat dengan pasien yang TB resisten obat, pasien dengan HIV tidak diketahui, riwayat HIV tidak diketahui dengan yang lainnya ya. Jadi dibagi dua ya. Pasien dengan riwayat pengobatan TB, pasien dengan riwayat kontak erat dengan pasien TB, dan pasien dengan HIV positif ya. Jadi kita harus melihat dari membaginya ke dalam dua bagan seperti ini karena penanganannya akan beda ya. Kemudian kalau kita sudah lihat ini, maka kita lakukan ini pemeriksaan klinis, kemudian pemeriksaan bakteriologis dengan mikroskopik atau tes cepat molekuler ya. Jadi pemeriksaan bakteriologis dengan mikroskop itulah tahap Sill-Nelson dan Quignon ya, Quignon. Tapi ini TCM ya, ini adalah metode baru, bukan baru sih, maksudnya relatif baru ya, tes cepat molekuler. Nah sekarang itu hampir semua pengobatan TB digiring ke TCM ya. Jadi jarang lagi orang pakai pemeriksaan mikroskopik karena pemeriksaan mikroskopik
sensitivitasnya kurang, ya. Makanya hampir semua dibawa ke TCM. Kalau ada TCM, maka akan dilakukan itu. Kalau tidak ada TCM, tes cepat molekuler, baru dilakukan pemeriksaan mikroskopik BTA. Itu sekarang konsepnya. Jadi kalau misalnya ada, karena TCM cuma butuh waktu 2 jam. Kamu sambil sampel, periksa 2 jam selesai, sudah bisa mengkonfirmasi dia positif TB atau tidak. Kalau yang lain itu lama, ya, lama prosesnya. Ya. Jadi nanti mengikuti ini, setelah kalau ada TCM, langsung diperiksa TCM, ya. Kemudian di TCM itu tes cepat molekuler akan diperiksa apakah dia positif TB dan apakah TB-nya resisten terhadap rifampicin atau tidak. Ya, itu 2 faktor yang diperiksa situ. Nah, ini 2 faktor ini akan mempengaruhi pengobatannya apa, ya. Kemudian pemeriksaan BTA. Kalau tidak ada TCM, baru dilakukan pemeriksaan BTA, ya. Pemeriksaan BTA itu ada yang bilang 3 kali berturut-turut, ada yang bilang 2 kali berturut-turut, ada yang bilang 1 kali saja, ya. Itu beda-beda referensinya, ya. Nah, ini mereka melakukan 2 kali. Jadi minus-minus, artinya hari pertama negatif, hari kedua negatif. Toh? Ini plus-plus, hari pertama periksa positif, hari kedua positif. Plus-minus, hari pertama positif, hari kedua negatif, ya. Kalau misalnya dia minus-minus, artinya kita tidak bisa mendapatkan mikroskopik BTA-nya di mikroskop. Kita lakukan fototoraks. Fototoraks. Kalau fototoraksnya mendukung ada kabut-kabut, mendukung gambaran TB, kita diagnosa dia sebagai TB, walaupun mikroskopiknya negatif. Tapi kita bilang TB terkonfirmasi klinis. Ngerti? Ya. Kalau misalnya dia plus-plus, ada plus saja 1, maka bukan TB terkonfirmasi klinis, tapi TB terkonfirmasi bakteriologis. Pengobatannya sama. Dikasih pengobatan yang sama, ya. Pengobatan TB lain 1, pengobatan TB lain 1 sama. Nah, ini kalau kita TCM, kita mendapatkan dia TB-nya positif dan tidak ada resistensi terhadap rifampicin, kita berikan pengobatan TB yang sama karena dia tidak resisten, toh. Tapi kalau dia ada saja yang resistensi sebagian, maka dia dikasih modifikasi pengobatan TB, ya. Seperti itu. Itu intinya, ya, yang perlu ditahu. Oke. Nah, ini adalah deteksi langsung, deteksi TB. Ini yang akan kita pelajari di mikrobiologi. Bagaimana deteksinya? Ada tidak langsung, ada langsung. Deteksi tidak langsung apa? Siapa yang tahu? Kita mendeteksi tidak langsung bahwa dia TB. Ada yang tahu? Maksudnya tidak langsung, kita tidak periksa TB-nya, tapi kita bisa tahu bahwa dia TB. Apa? Bukan. Coba next. Tidak langsung itu salah satunya adalah mantul test, ya. Mantul test. Jadi kita periksa di kulit,
ya, mantu tes. Itu biasanya pada anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua itu IGRA. IGRA itu interferon gamma. Coba nanti lihat. Next. Mantus test. Ini sudah ditemukan oleh Robert Koch 100 tahun yang lalu, ya. Jadi kita menginjeksikan suatu material yang isinya ini 200 antigen TB. Jadi ada 200 antigen di dalam situ, ya. Kita masukkan ke kulit intrakutan, ya. Kemudian interpretasinya, next. Beda-beda, ada beda-beda referensi, ya. Jadi kalau anak biasanya lebih dari 5 mm itu dikatakan positif. Kalau dewasa lebih dari 10 mm, ya. Ukuran ininya, diameternya. Kayak ada merah-merah bengkak di sini di daerah suntikan. Next. Ini kekurangannya, sensitivitasnya rendah, ya. Kenapa? Kira-kira kenapa? Semua pasti pernah di imunisasi BCG, kan? Ya. Atau ada yang tidak? Waktu kecil, ya. Imunisasi BCG itu akan memberikan reaksi yang sama pada saat kita mantu. Jadi orang yang sudah di BCG, dia akan memberi respon yang sama dengan mantu tes. Jadi tidak terlalu bisa dipercaya karena hampir semua orang Indonesia pernah di BCG, ya. Seperti itu. Itu sebabnya dia tidak sensitif, ya. Next. Ini interferon gamma release assay, ya. Jadi yang diperiksa pada interferon gamma ini, IGRA ini adalah kadar interferon gamma yang meninggi pada orang yang TB. Jadi diperiksa interferon gammanya. Kalau dia meninggi, ada perhitungannya, berarti dia TB, ya. Kemungkinan. Nah, ini tidak bisa single pemakaian ini, single use. Jadi kan kalau pada bayi kan susah mengeluarkan ininya tuh apa namanya, dahaknya, sputum. Anak di bawah 12 tahun susah mengeluarkan sputum. Maka ini dua dikombinasi sebagai pengganti. Jadi mantu tes sama IGRA dipakai untuk periksa konfirmasi TB pada anak, ya. Bisa dipakai ini. Oke. Next. Nah, secara langsung ada banyak sebenarnya. Tapi ini yang sering dipakai, ya. Kultur TB, Mycobacterium TB. Kemudian pemeriksaan mikroskopis di bawah mikroskop dengan pemeriksaan molekuler, ya. Nah, yang mana di sini yang gold standar? Kira-kira gold standar dari diagnosis TB. Yang mana menurut Anda? Dua, Dok. Yang kedua. Kedua, dia bilang yang kedua. Kamu yang keberapa? Yang pertama, Dok. Yang pertama. Kamu yang keberapa? Sama, Dok, yang pertama. Sama yang pertama. Ya, jawabannya yang pertama, ya. Jadi walaupun yang lain sudah canggih, tetapi ini kultur Mycobacterium TB adalah gold standar untuk pemeriksaan TB, ya. Next. Sangat susah untuk mengkultur ini TB, ya.
Jadi dia perlu medium khusus ya. Salah satunya itu Lowenstein Jensen medium. Warnanya hijau ya, warnanya hijau. Nah, ketika koloninya tumbuh dia akan seperti ini. Nah, ini butuh waktu sampai 8 minggu. Jadi bayangkan di masa lalu belum ada misalnya TB, belum ada pemeriksaan mikroskop misalnya. Kita harus menunggu 8 minggu, 3 sampai 8 minggu untuk mengetahui apakah dia kena TB atau tidak, ya. Sekarang TCM 2 jam. Ini butuh waktu 8 minggu, ya. Next. Koloni dari ini itu tidak berpigmen ya, jadi tidak berwarna. Dia warnanya krem lah ya, karena dia tidak mengeluarkan warna. Kemudian mirip kembang kol ya. Kemudian dia kering. Oke, untuk koloninya. Oke, next. Jadi kandungan dari Lowenstein Jensen medium ini ya ini ya, malasid green, glycerol, asparagin, potato starch, coagulated eggs, dan campuran dari garam mineral ini ya. Nah, ini semua sifatnya itu hanya bisa membiarkan Mycobacterium TB yang tumbuh saja. Jadi yang lain itu akan mati, tidak akan tumbuh karena dia mengandung semacam zat antiseptik, pokoknya yang membunuh bakteri yang dindingnya tipis, ya. Kan TB kan dindingnya tebal, dia tidak akan tipis, dia akan mati oleh zat-zat ini, ya, mineral ini, ya. Ada namanya Mycobacterium bovis. Kalau mau mengembangkan Mycobacterium bovis, ini gliserolnya harus diganti dengan pirufat. Jadi kalau pirufat dia akan tumbuh Mycobacterium bovis. Kalau gliserol dia akan tumbuh menjadi Mycobacterium TB. Ya, next. Dia hanya akan tumbuh setelah minimal 3 sampai 4 pekan, ya. Maksimal 8 pekan. Kalau 8 pekan tidak tumbuh berarti negatif TB-nya. Bisa dibuang. Jadi itu agarnya dijaga sampai 8 minggu. Kalau tidak ada tumbuh sesuatu berarti tidak ada penyakit pasien tersebut, bukan TB. Kayak gitu, ya. Next. Nah, ini pemeriksaan mikroskopik. Ada 2 yang pertama ya, Ziehl-Neelsen dan Quignon. Yang mana di sini yang dingin? Quignon atau Ziehl-Neelsen? Quignon dingin, Ziehl-Neelsen panas ya, hot ya. Saya hanya jelaskan prinsipnya saja ya. Next. Ini pewarnaan Ziehl-Neelsen ya, Ziehl-Neelsen. Jadi prinsipnya ini anggaplah hapusan preparatnya dari pasien ya, dari pasien yang pertama ini. Kemudian kita kasih karbonfusin ya, yang warna merah, yang warna merah. Kemudian karbonfusin tidak akan bisa masuk ke dalam sel karena tebal. Makanya harus dipanaskan. Heat panas akan membuat dindingnya itu kayak longgar begitu, longgar ya. Akhirnya masuklah karbonfusin ini, kan?
masuk karbonfusin ke dalam dengan adanya panas tersebut, ya. Nah, setelah dikasih karbonfusin, dibersihkan preparatnya supaya supaya hilang ini warna-warna selain dari dalam selnya itu. Di sekitar sel hilang semua supaya gampang dilihat, ya. Di decolorize, artinya warnanya dihilangkan. Kemudian setelah itu dia diwarnai lagi dengan pewarna selanjutnya, ya, yang warnanya biru. Apa itu biru? Methylene blue. Nah, karena dia sudah ada di dalam warnanya, dikasih decolorizing kan hasilnya warnanya tetap ada di dalam toh, karena dia bertahan di dalam rumah yang kokoh gitu, ya. Dikasih decolorizing, dia tidak hilang warnanya. Dikasih kemudian warna biru, tidak akan mempengaruhi apa-apa karena dia kuat di dalam. Akhirnya hasil terakhirnya adalah dia tetap mempertahankan warna merah tersebut. Sedangkan bakteri yang lain berubah warnanya sesuai dengan satu warna terakhir yang dikasihkan, ya. Nah, itulah prinsipnya, ya. Maka kita lihat di sini yang merah ini adalah BTA bakteri tahan asam, yang biru ini yang BTA negatif. Ini kita lihat di sini gambarnya. Yang merah-merah ini, yang merah-merah kecil ini, ya. Itu yang tahan asam, ya. Next. Ini salah satu gambar yang lain. Ini salah satu gambar yang lain yang cukup membantu. Jadi ini ada campuran dari bakteri tahan asam, ini bakteri tahan asam, ini bakteri tidak tahan asam ceritanya. Kita lihat perbandingannya. Ini BTA yang tahan asam begini dindingnya. Yang tidak tahan asam longgar kayak gini, ya. Ketika di decolorize, ini jadi pucat karena hilang ke warnanya toh. Tapi dia tetap mempertahankan warna karena dia tebal toh. Kemudian diwarnai lagi berikutnya, dia tetap warnanya merah. Kemudian ini berubah sesuai dengan warna terakhir yang dikasihkan, ya. Seperti itulah. Next. Nah, ini kinyon, ya. Jadi kinyon ini hampir sama sebenarnya prinsipnya, tapi dia tidak menggunakan panas. Makanya disebut cold smear, ya. Pewarnaan cold, dingin, ya. Jadi sebagai pengganti api apa? Tahu? Apa? Kan kita mau membuka ini dindingnya. Pada silinder Nielsen itu kita pakai api sebagai pemanas. Nah, pada cold ini sebagai pengganti fungsi dari api itu apa? Tahu? Tidak tahu. Di sini yang berfungsi untuk membuka dinding itu adalah fenol. Jadi larutan kinyon itu, karbonfuksinnya itu larutan kinyon, dia mengandung fenol 60%. Yang tinggi. Fenol ternyata bisa juga membuka dinding-dinding bakteri TB supaya bisa dimasuki warna, ya. Jadi pada kinyon
itu adalah fenol pada sel Nelson yang sama fungsinya adalah api, memanas ya. Next. Ya. Jadi ini gambarnya sama gambarnya lah ya, kayak gitu. Next. Nah, saya akan jelaskan pemeriksaan terakhir, pemeriksaan molekuler. Jadi yang tadi kita sempat bahas sedikit TCM ya, tes cepat molekuler. Next. Ketika kita bicara tes cepat molekuler di Indonesia, kita akan bicara tentang mesin ini. Expert MTB, expert ya. Jadi mesin itu banyak, tapi di Indonesia yang dipakai adalah mesin expert ya. Nah, panduan dari TCM ini sudah dibuat oleh Menteri Kesehatan. Kalian bisa cari di Google panduannya kalau mau membaca ya. Referensinya. Next. Kelebihan dari ini, sensitivitasnya tinggi. Ya, kalau bisa sampai 80% ya, itu sensitivitas. Spesifitasnya juga tinggi. Kemudian cepat, sekitar 2 jam, sudah selesai. Kemudian kita dapat mengetahui resistensi terhadap obat rifampicin atau tidak. Kemudian tingkat biosafety rendah, artinya tidak perlu butuh alat ruangan yang terlalu canggih. Yang ruangan sederhana pun bisa dipakai ya. Next. Nah, ini adalah gambaran perlengkapan dari TCM secara sederhana. Ini adalah pot sampel ya. Jadi pasien setelah mengeluarkan dahaknya, dia memakai ini, menyimpannya di sini. Ya, ini agak besar, sekitar 5 cm ya. Kemudian yang kedua, perlengkapannya ini adalah ini reagen. Jadi larutan untuk mencampur dahak ya. Larutan mencampur dahak. Kemudian ini namanya cartridge. Nah, ini adalah mesinnya ya, mesinnya. Jadi pertama, terus ini adalah setting alatnya. Jadi mesin yang ini adalah ini kan. Kemudian ini komputernya. Ini printernya ya. Jadi dibutuhkan alat yang canggih, yang kompleks. Makanya mahal. Tidak semua tempat punya. Ini mungkin lebih dari 200 juta yang harganya. Satu begini ya. Nah, awal mula-mula ini sampel dicampur dengan ini. Kan? Dicampur dengan reagennya. 1:2 biasanya ya. Jadi dicampur ke sini, kemudian diaduk-aduk sampai homogen, baru cairan campurannya dimasukkan ke cartridge ini. Cartridge-nya itu sebesar beginilah ya. Dimasukkan. Kemudian dimasukkan ke sini lagi. Ini cartridge-nya itu dimasukkan ke sini. Ke mesin yang ini. Nah, setelah itu ini mesin akan dibaca oleh komputer. Nanti hasilnya akan keluar. Jadi langsung ketahuan dia MTB positif dengan resistensi rifampicin positif atau negatif. Seperti itu ya. Next. Jadi ini interpretasinya akan terdeteksi MTB akan terbaca MTB terdeteksi atau tidak terdeteksi. Next. Nah, untuk MTB terdeteksi akan terbagi 3. MTB terdeteksi dengan adanya resistensi rifampicin, terdeteksi dengan MTB terdeteksi dengan resistensi rifampicin indeterminate
artinya meragukan, ya. Indeterminate itu meragukan, kemudian tidak terdeteksi, ya. Nah, dari sini kita akan bisa memberikan terapi sesuai dengan hasil yang kita dapatkan, ya. Oke. Saya rasa yang terakhir, ya. Enggak lah. Oke. Tinggal masih ada. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Jadi pada praktikum kali ini saya mencoba beberapa perubahan, ya. Yang pertama, asistensi divideokan. Karena asistensi itu menghabiskan waktu praktikum. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Siapa yang tidak setuju? Masa tidak ada yang punya pendapat? Siapa yang setuju asistensi itu menghabiskan waktu praktikum? Tidak ada. Kamu tidak setuju? Yang tidak setuju siapa? Lebih banyak yang setuju. Berarti 20 menit atau 30 menit waktu asistensi bisa dimasukkan sebagai waktu praktikum. Kan? Jauh lebih bagus. Toh? Asistensi tidak dihilangkan, tapi di-convert ke video. Jadi kalian bisa nonton di rumah kapan saja bisa. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Saya rasa sudah cukup, ya. Nanti kalian praktikum apa namanya? Mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.